Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekiatul Fauziah dengan NIM 203231102 kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang asesmen formatif dan juga sumatif. Jadi, untuk memenuhi tugas pembelajaran matematika MI SD. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama itu ada konsep asesmen formatif dan juga sumatif. Kemudian bentuk asesmennya, dan yang ketiga itu ada umpan balik. Oke, langsung saja kita ke konsep asesmen formatif dan juga sumatif. Nah, asesmen itu tujuannya untuk apa sih? Jadi asesmen itu bukan hanya sekedar mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didiknya, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, asesmen ini juga tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran saja, tapi juga bisa di awal, kemudian saat pembelajaran maupun di akhir. Nah, di sini jenis asesmen itu ada sebagai refleksi proses pembelajaran, kemudian ada untuk. Jadi asesmen ini untuk perbaikan proses pembelajaran, kemudian ada terhadap, jadi sebagai evaluasi pada akhir pembelajaran. Oke, nah selanjutnya itu konsep asesmen formatif dan juga sumatif. Nah, asesmen formatif itu metode evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman murid, kemudian kebutuhan pembelajaran, dan juga kemajuan akademik. Nah, asesmen formatif itu memantau pembelajaran murid dan juga memberikan umpan balik yang berkala. Nah, bagi murid, asesmen formatif itu membantu mengidentifikasi kekuatan yang perlu dikembangkan. Sedangkan bagi guru ataupun sekolah itu memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid. Kemudian asesmen formatif itu dapat diberikan oleh guru, teman, ataupun diri sendiri. Kemudian asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif itu metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif itu seringkali memiliki taruhan yang tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Nah, umpan balik dari asesmen itu hasil akhir. Nah, jadi asesmen sumatif itu kan yang paling sering digunakan, karena sering menggunakan asesmen sumatif itu, maka asesmen formatif ini tuh sering dikesampingkan oleh siswanya itu sendiri. Nah, umpan balik dari asesmen ini itu dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid dan memandu guru sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Selanjutnya, fungsi asesmen formatif atau sumatif. Fungsi yang pertama itu ada untuk guru. Untuk guru itu mengawasi pembelajaran murid, kemudian memastikan perkembangan murid, kemudian mengecek pemahaman murid. Kalau untuk murid itu mengevaluasi pembelajaran, kemudian membangun pengetahuan,
identifikasi kekuatan dan kelemahannya, meningkatkan kemampuan. Nah, ini tuh merupakan asesmen yang itu yang sebagai asesmen learning yang awal itu. Kemudian yang kedua itu ada kalau ini yang di tengah ini itu berarti termasuknya asesmen for learning. Itu merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Kemudian yang di sini ada asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif di sini itu berarti yang of learning, yang di akhir. Jadi kalau fungsi untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran, tapi sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Kemudian juga meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Kalau untuk murid itu memahami performa, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada penekanan pada asesmen formatif. Jadi kondisi saat ini tuh sebenarnya juga pada kondisi saat ini itu lebih menitik beratkan pada asesmen of learning. Sedangkan asesmen for learning dan asesmen as learning itu porsinya lebih sedikit. Nah, jadi harapannya asesmen of learning itu porsinya lebih sedikit atau dikurangi dan menekankan atau menitik beratkan kepada asesmen for learning dengan asesmen as learning. Nah, kenapa? Karena kondisi saat ini itu lebih mengutamakan proses daripada hasil. Nah, jadi di sini penekanan. Jadi mengapa penting menyeimbangkan antara asesmen formatif dan juga sumatif itu karena akan merubah karena akan merubah proses, intinya itu seperti itu. Jadi nilai itu penting, tetapi lebih penting pada proses bagaimana mencapai nilai itu sendiri. Jadi pada kurikulum ini tuh guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Kemudian harapannya itu mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Dengan jumlah asesmen sumatif itu sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Kemudian tujuan asesmen formatif itu kan untuk perbaikan dan pengembangan diri yang dapat membantu mendapatkan nilai lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir, juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Nah, dengan merancang asesmen formatif itu yang berkontribusi pada tugas sumatif itu dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Nah, jadi itu semua itu merupakan paradigma yang akan ditekunkan ataupun diubah. Jadi jika ketergantungan pada asesmen sumatif itu dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Jadi kalau melakukan asesmen sumatif secara berlebihan itu maka umpan baliknya itu yang diterima akan sedikit. Nah, kalau melakukannya secara formatif itu maka bisa melaksanakan umpan baliknya atau memberi umpan balik itu lebih maksimal.
Agenda selanjutnya itu bentuk asesmen. Jadi bentuk asesmen itu ada yang tertulis, ada pun yang tidak tertulis. Yang tertulis itu yang tidak tertulis ada diskusi kelas, kemudian produk, presentasi, drama, dan tes lisan. Nah, di sini diskusi kelas, jadi diskusi kelas itu dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik, kemudian melatih murid untuk belajar demokrasi. Karena saat diskusi kelas itu kan mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda. Nah, selanjutnya ada drama. Nah, drama ini itu dapat mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi. Jadi mendorong siswa untuk lebih dapat menumbuhkan, jadi mendorong siswa untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis murid. Jadi drama ini mendorong siswa lebih dapat menumbuhkan jiwa empatinya dan juga berpikir kritis. Kemudian produk yang berupa membuat model media miniatur 3 dimensi atau diorama, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Kemudian mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa, presentasi, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Kemudian ada tulisan yang berupa kuis tanya jawab secara lisan, mengonfirmasi pemahaman murid. Dan menerapkan umpan balik. Kemudian asesmen yang tertulis ada refleksi. Jadi refleksi itu melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Nah, hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Kemudian ada esai. Nah, esai ini itu mengasah keterampilan menulis akademis murid, kemudian seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, kemudian mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Jadi esai ini tuh dapat melatih dalam menuangkan ide ataupun argumen, pendapat, dan juga bagaimana cara mengembangkan ide dan analisis siswa. Kemudian yang jurnal itu dapat melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal, kemudian menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Jadi jurnal itu untuk mengorganisasi ide dan pikiran mereka dalam sebuah tulisan. Kemudian ada esai. Nah, esai itu untuk mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mengembangkan cara berpikir kritis dan lain-lain. Jadi esai ini tuh untuk melatih menulis dalam menuangkan ide, argumen, pendapat, dan juga bagaimana cara mengembangkan ide analisis siswa. Kemudian poster mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka. Jadi poster ini tuh kemampuan eksplorasi topik. Kemudian tes tertulis. Nah, tes tertulis itu dapat dilaksanakan. Nah, yang sering dilakukan itu berupa kuis. Jadi ada kuis pilihan dan kuis pertanyaan. Nah, agenda yang terakhir itu ada umpan balik. Apa sih itu umpan balik? Nah, mengapa umpan balik itu penting? Nah, umpan balik itu merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seorang melakukan suatu kegiatan.
Yang balik itu biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Nah, fungsi untuk guru itu memberikan informasi perkembangan murid. Nah, fungsi untuk murid itu membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga murid itu dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Memberikan umpan balik baik itu kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dari satu sama lain. Jadi sesama teman itu juga bisa untuk memberikan umpan balik bagi siswa itu sendiri. Nah, biasanya kan jika sesama teman itu lebih terbuka kan daripada dengan guru. Nah, dalam melaksanakan umpan balik, jadi dalam melaksanakan umpan balik itu kita harus memenuhi 10 prinsip ini. Jadi kita harus memenuhi 10 prinsip ini. 10 prinsip. Jadi ini tuh prinsipnya diadopsi dari model pemberian umpan balik dua arah. Jadi prinsipnya itu ada selektif, mudah dimengerti, transferable, kemudian melihat ke belakang, spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu, kontekstual, seimbang, melihat ke depan. Jadi selektif. Karena pertama melihat ke depan, jadi memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri itu untuk tugas ataupun proyek berikutnya. Kemudian selektif memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh murid. Kemudian murid dimengerti menggunakan bahasa yang dipakai sederhana. Kemudian transferable, jadi fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan yang lintas pekerjaan dan konteks kehidupan. Kemudian melihat ke belakang, jadi mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Kemudian ada spesifik, jadi berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Kemudian lebih dari penilaian, bukan hanya fokus kepada penilaian performa, tetapi juga kepada pencapaian target pembelajaran profil. Kemudian ada tepat waktu, jadi cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri di kegiatan berikutnya. Kemudian kontekstual, itu berarti dihubungkan dengan pencapaian pembelajaran, profil, dan kriteria penilaian aktivitas. Kemudian ada seimbang, itu memberikan pujian atas pencapaian, juga masukan untuk perbaikan. Selanjutnya ada melihat ke depan. Jadi melihat ke depan ini berarti memberikan masukan bagaimana bagaimana memperbaiki untuk tugas proyek sebelumnya. Itu merupakan 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Selanjutnya, umpan balik yang efektif itu yang seperti apa, itu harus sedikit feed up, mengklarifikasi tujuan dengan murid, kemudian feedback, tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka, kemudian feed forward, saran bagi murid untuk dipakai di masa depan. Nah, membutuhkan tujuan dan hasil yang jelas. Kemudian meminta murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman. Jadi, membalik yang efektif itu sebenarnya harus, jadi kalau memberikan umpan balik itu harus menggunakan tujuan yang jelas. Tujuannya untuk apa? Jadi jangan asal memberikan umpan balik tapi tidak ada tujuannya, seperti itu. Jadi kalau memberikan umpan balik itu harusnya ada tujuannya apa. Nah, membuat umpan balik, umpan balik yang seperti apa sih yang efektif itu?
Jadi ini adalah contoh apa saja yang bisa dilaksanakan oleh guru untuk menanyakan kepada siswanya. Ya, apa saja kamu yang penting ini umpan balik kepada teman. Hampir sama ya. Hati-hati cara feedback dan spirit feedback. Gitu. Kemudian ada leader of feedback. Leader of feedback sama pasti memberikan umpan balik secara berjenjang. Yang klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Nah, yang pertama ada klarifikasi. Jadi klarifikasi itu tujuannya memastikan pemahaman yang sama. Jadi fungsinya itu mengajak orang yang menerima umpan balik itu untuk mengklarifikasikan ide ataupun pendapatnya sehingga tidak ada kesalahpahaman, kemudian ada penilaian. Tujuannya memberikan penilaian terhadap suatu ide. Fungsinya memberikan penilaian yang objektif dan didukung oleh acuan yang jelas. Didukung oleh acuan yang jelas. Didukung oleh alasan yang jelas. Kemudian ada perhatian. Nah, perhatian tujuannya itu mengundang pemikiran lebih lanjut. Jadi fungsinya itu membantu orang yang menerima umpan balik itu untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian ada saran. Nah, saran ini tuh berarti memberikan masukan untuk perbaikan. Fungsinya menyediakan ide-ide baru atau alternatif untuk meningkatkan kinerja. Kemudian ada apresiasi yang terakhir. Nah, apresiasi ini tujuannya mengetahui usaha dan pencapaian. Fungsinya meningkatkan motivasi dan kepercayaan. Jadi leader of feedback ini itu dapat digunakan oleh guru untuk memberikan umpan balik kepada siswanya, baik dalam bentuk tugas, presentasi, maupun diskusi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun lain-lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.